Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Minggu. Sungguh bersyukur jikalau di ibadah hari ini kita boleh masuk di Minggu Advent yang pertama. Minggu yang mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama-sama dengan kami di ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Mewakili majelis segenap hamba Tuhan dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jalankan ibadah kita hari ini, mulai dari awal sampai dengan akhirnya. Kita jalankan ibadah ini dengan sikap yang benar, sikap yang baik di hadapan Tuhan. Jangan tidur-tiduran, jangan makan-makan, gitu ya. Terus kemudian pakai baju yang sopan dan rapi, selayaknya Bapak Ibu beribadah di rumah Tuhan. Siapkan Alkitab Bapak Ibu dan bacalah firman Tuhan ketika hamba Tuhan juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui ibadah kita hari ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu Advent yang pertama, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang telah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak yang terkasih dan Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memelihara kita sepanjang kehidupan ini. Kita mengucap syukur atas segala kebaikannya dan kemurahannya di dalam kehidupan kita. Dia yang maha suci, Dia yang maha mulia. Marilah kita datang menghampiri tahta sucinya dengan penuh hormat dan takut padanya. Kita pujikan pujian suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Bait yang kedua.
Bait yang ketiga. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian bagimu, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagimu, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Sungguh Maha Kudus Engkau ya Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, di mana kami sangat merindukan kehadiran Engkau Tuhan dalam segala kehidupan kami dan sepanjang kehidupan kami. Dan begitu pula kami Tuhan sangat merindukan untuk selalu senantiasa bergaul akrab dengan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, biarlah kami boleh diperkenankan hadir pada hari ini beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Bapa di surga menolong setiap kami, menuntun setiap kami untuk dapat beribadah seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dan Ibu sekalian, saudara dan saudari yang ada di tempat masing-masing Tuhan, di dalam ibadah online ini, kiranya Tuhan Kau berikan sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita selalu mengingat akan masa-masa menjelang Natal, suatu masa yang begitu menyenangkan, apalagi kalau disertai dengan adanya hujan. Kesan ini tidak hanya diliputi oleh anak-anak Tuhan, tetapi juga anak-anak manusia. Menjelang Natal adalah suatu sukacita yang sungguh besar bagi kita boleh bisa merasakannya bersama-sama. Namun kita perlu ingat bahwa Natal merupakan suatu awal di mana karya penebusan itu boleh terjadi atas kita semua. Mari kita pujikan pujian oleh karena kita Dia mau rela datang, mati dan bangkit bagi kita semua. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman
kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya, yang relakan anak disiksa dan disalibkan, di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita. Karena kita dia menderita. Karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita. Karena kita dia menderita. Karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Bapa, kami sungguh bersyukur oleh karena kasih setiamu bagi kami semua. Oleh cinta kasih-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Kami memasuki suatu masa akan menjelang Natal ini Tuhan. Memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Di mana anak-Mu Tuhan yang Kau pilih dan Kau sudah tentukan Tuhan. Bersuka cita akan datangnya Sang Juru Selamat. Bapa, namun dari semuanya itu Tuhan. Kami menyadari Bapa di surga. Betul adalah awal di mana kami boleh diberoleh kesempatan untuk penebusan dosa. Bapa, sungguh Bapa di surga, kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Di dalam segala keberadaan kami, dalam segala sikap kami, tingkah laku kami, pikiran kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kiranya berkenan-Mu Tuhan untuk mengampuni segala dosa kesalahan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih sekarang saatnya kami telah memperoleh keselamatan daripada-Mu. Dan sukacita kami melimpah. Dan senantiasa sukacita kami melimpah oleh karena kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Janji Tuhan sebagaimana Efesus pasal yang ke-7, ayat yang pertama ayat ke-7 sampai dengan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu, kita menaikkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita tetap berdiri, kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita, menyatakan rasa kebahagiaan kita, rasa kesenangan kita dinyatakan dengan pujian ini. Ku diberi kuasa karena memang kita dinyatakan sebagai anak-anak Tuhan yang beroleh kuasa daripadanya melewati segala tantangan zaman.
Silakan Bapak dan Ibu di tempat masing-masing dapat bertepuk tangan, bersuka cita, oleh karena kemurahannya, beroleh kita kuasa daripadanya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh menaklukkan musuh di bawah kakiku. di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. terpujilah Engkau Raja, Terpujilah Engkau Raja segala raja. terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman dari Bapak Pendeta yang akan disampaikan pada hari ini. Mari kita pujikan untuk mempersiapkan hati kita. Pujian Kalaku Cari Damai. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.
ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala rahmat dan kemurahan-Nya bagi kita semua. Dan saya juga mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada majelis, gembala jemaat, dan juga segenap pengurus dari Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, Surabaya, yang boleh memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan dan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi segenap jemaat Tuhan sekalian. Pada kesempatan kali ini, mari kita akan bersama-sama merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang diberikan dengan tema berdampak secara signifikan. Diambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-13 hingga yang ke-16. Namun sebelum kita akan bersama-sama merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa ada buat kami. Di mana meskipun di tengah-tengah situasi kondisi seperti saat-saat sekarang ini, di masa kenormalan baru, ada banyak situasi dan hal-hal yang harus kami sesuaikan, namun Tuhan sesungguhnya tetap terus hadir, memelihara dan menuntun kami. Terlebih lagi di dalam ibadah online yang kami lakukan bersama-sama ini ya Tuhan, kami memohon Tuhan tetap terus hadir dan menuntun kami, mempersatukan hati dan iman kami, sehingga kami tetap terus bisa beribadah kepada Tuhan dan mendapatkan berkat kebenaran firman Tuhan yang mengubah hidup kami. Pada kesempatan kali ini kami juga memohon Allah Roh Kudus berkemurahan untuk menuntun dan memberikan hikmat bagi kami semua, agar kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih lagi Roh Kudus juga menuntun kami untuk kami boleh diubahkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong juga hamba-Mu di dalam persiapan keterbatasan dan ketidaklayakannya. Urapilah dan layakanlah hamba-Mu ini ya Tuhan, mampukanlah hamba-Mu ini Tuhan, untuk juga dapat memberikan dan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan firman Tuhan kita berdampak secara signifikan terambil dari Matius pasal 5
ayat yang ke-13 hingga yang ke-16, dan saya akan membacakan bagi kita semua. Berbunyi demikian. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sampai sedemikian dulu pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada suatu kali beberapa waktu yang lalu saya mempunyai sebuah senter, atau yang bisa juga kita kenal dengan flashlight. Nah, senter itu ada sedikit masalah dengan sumber dayanya atau dengan batu baterainya. Lalu saya buka, saya ganti dengan baterai yang baru, akan tetapi tetaplah tidak bisa menyala. Saya berpikir, jangan-jangan ini adalah bola lampunya yang mati. Lalu saya buka kepala daripada senter itu dan saya melihat bola lampunya, ternyata bola lampunya tidak ada masalah. Saya baru menyadari ternyata yang masalah adalah rangkaian sirkuit yang menghubungkan antara bola lampu tersebut dengan baterai. Ada sedikit masalah sehingga saya harus sedikit membenahi. Di tengah-tengah pembenahan itu tiba-tiba reflektor daripada senter itu pecah, hancur, dan akhirnya remuk kemana-mana. Sehingga senter itu tidak lagi dikelilingi oleh reflektor karena reflektornya pecah. Setelah saya bersihkan, saya berpikir tidak akan menjadi masalah, bukan yang pecah, bukan bola lampunya tetapi reflektornya. Lalu ketika saya kembali pasangkan, lalu saya nyalakan, betul bola lampunya tidak ada masalah, bola lampunya bisa menyala, tetapi senter itu tidak lagi bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Lampu itu hanya menyala di tempatnya, tetapi sinarnya tidak bisa lagi menyinari sebagaimana fungsi daripada senter tersebut. Saya berpikir, ini kenapa kok bisa seperti ini? Ternyata karena reflektor daripada senter itu yang mengelilingi bola lampu itu karena pecah dan hancur remuk berkeping-keping, sehingga akhirnya sinar lampu itu tidak bisa terrefleksi dengan baik dan menyinari ke arah depan sebagaimana fungsi senter tersebut. Karena tidak ada reflektornya, maka lampu itu hanya menyala di tempatnya dan tidak bisa bersinar dengan baik. Cara itu bicara senter, dan senter itu ternyata dengan reflektor yang berbentuk seperti cermin yang mengelilingi bola lampu itu, ternyata fungsinya adalah untuk merefleksikan sinar dan bisa bersinar dengan baik. Di situ saya baru tahu dan saya baru menyadari, ini toh ternyata fungsi sebuah reflektor. Saya berpikir demikian itu juga anak-anak Tuhan. Saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dipanggil sesungguhnya mirip seperti sebuah reflektor. Kita yang sudah menerima terang firman Tuhan itu, kita dipanggil untuk juga bisa merefleksikan terang itu, sehingga dunia yang ada di dalam kegelapan oleh karena dosa bisa mendapatkan sinar terang sejati, yaitu kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus.
Saya dan saudara dipanggil untuk menjadi reflektor-reflektor yang baik, bukan menjadi reflektor yang pecah dan hancur berkeping-keping dan tidak ada gunanya. Nah, pada kesempatan kali hari ini melalui firman Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki agar kita semua juga mau menghidupi kebenaran firman Tuhan secara nyata dan membawa dampak yang signifikan. Seperti sebuah reflektor yang bisa menerangi, merefleksikan sumber terang itu dan memberikan dampak, yaitu terang kepada sekitarnya. Demikian juga kehidupan kita. Kita dipanggil juga untuk menjadi teladan bagi sekitar kita. Itulah dampak yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Bukan menjadi batu sandungan, dan kita memberikan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, melalui renungan kita kali ini, Tuhan Yesus menceritakan melalui sebuah perumpamaan garam dunia dan terang dunia. Nah, di sini kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan melalui perumpamaan garam dan juga terang dunia ini. Saudara, di dalam perumpamaan yang pertama dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Yang menarik adalah garam menjadi tawar. Di dalam dunia kita hari ini mungkin kita agak sulit berpikir bagaimana garam itu menjadi tawar. Garam tentu ada di dalam rumah kita, bukan? Di dapur kita itu adalah sebuah bahan makanan atau bumbu masakan dasar yang wajib kita punyai, bukan? Kita simpan di lemari itu mungkin berbulan-bulan dan bahkan ada yang bertahun-tahun, dan rasanya tetaplah asin karena ada kandungan kimia di dalam garam itu yang bisa memberikan rasa asin. Lalu bagaimana garam itu bisa menjadi tawar? Nah, di dalam konteks Tuhan Yesus pada waktu itu, proses pembuatan garam tidaklah seperti hari ini yang menggunakan peralatan dan teknologi yang cukup canggih. Proses pembuatan garam pada zaman Tuhan Yesus melalui proses yang sangat sederhana, yaitu mengeringkan air laut sehingga tersisalah kristal-kristal garam. Nah, menurut Simon Kistemaker di dalam bukunya Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, proses yang sederhana ini yang melalui pengeringan air laut sehingga tersisalah kristal-kristal garam ini, namun jika tidak dipisahkan secara cepat, maka kristal garam ini nanti akan tercampur dengan embun dan menjadi larut sehingga akhirnya rasanya tidak lagi asin dan tinggallah hanya seperti butiran-butiran pasir. Nah, inilah yang dipahami oleh pembaca dan pendengar pada zaman itu. Mereka tentu tahu, oh ya, jika proses pembuatan garam itu tidak dikerjakan dengan cepat, pengkristalan dari air laut yang dikeringkan menjadi kristal-kristal garam itu bisa menjadi tawar. Fungsi garam juga pada zaman itu dan mungkin juga sampai hari ini paling tidak adalah memberi rasa. Sebuah pepatah mengatakan jika hidup itu terasa hambar, ibarat seperti sayur tanpa garam yang rasanya hambar. Nah, dunia sebetulnya juga mengakui dan kita semua juga tahu fungsi garam adalah juga memberikan rasa baik di dalam sebuah masakan ataupun sebuah makanan. Garam juga fungsinya adalah mencegah pembusukan. Sebuah ikan dikeringkan dan diproses digarami supaya ikan itu tidak segera membusuk. Ya, kita mengenal itu sebut dengan ikan asin. Nah, fungsi garam adalah memberikan sebuah rasa yang
enak dan baik di dalam sebuah masakan, dan juga paling tidak mencegah proses pembusukan. Nah, Tuhan Yesus memakai ilustrasi garam ini untuk juga nanti mengajarkan sebuah kebenaran yang penting, di mana dia juga memparalelkan benda garam itu dengan terang. Terang pada waktu itu menggambarkan juga tentang fungsi, yaitu menerangi keadaan sekitar yang gelap. Terang dikaitkan dengan sebuah benda yang Tuhan Yesus katakan, yaitu pelita. Ya, sebuah alat penerangan yang sederhana. Kita mungkin bisa mencarinya di Google atau melihat di internet. Pelita itu yaitu mirip seperti sebuah teko, atau mungkin Bapak Ibu kenal seperti lampu Aladin, ya, yang ada diisi minyak lalu mengeluarkan api. Itulah mungkin gambaran yang bisa kita bayangkan pada waktu itu pelita. Jika di zaman modern kita mungkin berkata pelita itu bisa saja sama dengan senter atau flashlight. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa pelita itu fungsinya adalah memberikan terang. Terang harusnya diletakkan di tempat yang terbuka, tempat yang gelap, sehingga memberikan kesan terang, sehingga suasana yang gelap yang mencekam itu akhirnya bisa suasana menjadi tenang karena ada terang. Saudara, suatu kali di malam ketika saya dengan keluarga hendak beristirahat, tiba-tiba lampu di rumah saya itu mati, gitu ya. Mati secara satu kompleks itu mati semua mendadak. Anak saya yang masih kecil tiba-tiba menjerit dan sedikit menangis, memberikan tanda isyarat bahwa dia takut. Kenapa? Karena suasana yang tiba-tiba terang begitu gelap tiba-tiba. Dia tidak bisa melihat sekitarnya, dan bahkan dia juga tidak bisa melihat ayah dan ibunya yang sesungguhnya dekat dengan dia waktu itu. Gelap itu menggambarkan tentang suasana yang menakutkan, suasana yang tidak enak, dan suasana yang mencekam. Nah, namun ketika saya menyalakan senter itu, saya menyalakan penerangan yang seadanya waktu itu, gelap itu berangsur-angsur menjadi sirna, dan terang itu mulai menerangi dan memberikan rasa tenang kepada anak saya yang tadinya menjerit. Tiba-tiba dia tenang, dia bisa tersenyum, dia bisa akhirnya tidak lagi menangis dan menjerit. Karena apa? Karena dia bisa melihat ayahnya dan ibunya, dia bisa melihat sekelilingnya, dan dia bisa melihat terang. Itulah fungsi terang, untuk menerangi keadaan sekitar yang gelap. Nah, Tuhan Yesus juga menjelaskan peringatan tentang dua hal ini menjadi tidak berguna. Yang satu yaitu garam yang menjadi tawar, yang kedua adalah pelita ketika ditaruh di bawah gantang. Itu adalah tindakan yang sia-sia dan membuang energi, bukan? Ketika seseorang menyalakan pelita lalu ditaruh di bawah gantang, tidak ada fungsinya. Sehingga dari perumpamaan garam dan terang ini, Tuhan Yesus memberikan peringatan suatu hal yang tidak baik atau tidak ada gunanya, yaitu ketika garam itu tidak memberikan rasa, yaitu tawar, dan juga terang itu ketika ditaruh di bawah gantang. Gambaran sederhananya adalah ketika kita menyalakan lampu flashlight itu atau senter, lalu kita taruh itu di bawah mangkok atau di bawah baskom atau benda apapun. Lampu rumah saudara mati, saudara menyalakan senter, tapi senter itu saudara taruh di bawah baskom atau ditaruh di bawah ranjang atau di bawah tempat tidur. Tidak ada fungsinya dan tidak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu saudari sekalian, juga di dalam kehidupan baik pada zaman Tuhan Yesus sampai kepada kehidupan saya dan saudara hari-hari ini. Saya dan saudara adalah umat-umat tebusan, bukan? Yang menerima anugerah dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, yang harusnya dipanggil juga untuk boleh memberikan dampak yang baik,
yang harusnya untuk juga boleh merefleksikan akan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Saya dan saudara adalah orang-orang Kristen yang bukan hanya berlabel Kristen saja, namun di dalam hidupnya mungkin tidak ada bedanya dengan orang-orang non-Kristen atau bahkan jauh lebih parah. Itu bukanlah panggilan Bapak Ibu saudara sekalian, termasuk juga saya. Karena sesungguhnya saya dan Bapak Ibu saudara sekalian dipanggil untuk memberikan rasa yang baik dan benar, untuk boleh merefleksikan terang Kristus di dalam kehidupan kita, dan bukan menjadi malah batu sandungan atau bahan cemoohan. Karena saya dan saudara telah menerima terang sejati itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan kebenaran firman-Nya. Sebagaimana di awal saya menceritakan bahwa saya dan saudara adalah seperti reflektor, merefleksikan terang Kristus, merefleksikan kebenaran firman Tuhan itu. Maka marilah jangan kita menjadi reflektor yang pecah, hancur, remuk, dan tidak ada gunanya. Kalau saya kaitkan juga dengan peringatan dari Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini, janganlah kita menjadi garam yang kehilangan akan rasa asinnya, sehingga hanya sekedar menjadi butiran pasir yang tidak ada gunanya, yang akhirnya diinjak-injak orang, dibuang. Pada zaman itu ketika seseorang petani garam atau pengusaha garam, ketika dia melalui proses pengasinan garam dengan metode yang sederhana waktu itu, dia lupa untuk mengambil kristal-kristal garam yang telah kering dari proses pengeringan air laut itu. Ketika dia sedikit lupa, lalu kristal garam itu mungkin tercampur dengan embun dan akhirnya asinnya hilang. Sang petani akhirnya melihat ini tidak ada gunanya. Akhirnya apa? Ya dibuang. Akhirnya dia harus mencari garam lagi melalui pengeringan air laut lagi. Maka itu Tuhan Yesus katakan tidak ada guna, ya dibuang. Nah, saya dan saudara di zaman sekarang ini, justru di masa-masa sekarang ini adalah masa-masa untuk kita tampil menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi contoh dan teladan, bukan malah menjadi batu sandungan. Ini adalah saat-saat di mana sesungguhnya dunia ini butuh akan kasih Kristus dan kebenaran firman-Nya. Di masa-masa new normal ini, di tengah-tengah mungkin rasa takut yang masih melanda, justru anak-anak Tuhan ini harusnya dipanggil untuk menjadi reflektor akan terang Kristus dan kebenaran firman-Nya. Ketika saudara bekerja sebagai apapun, menjalani profesi apapun, saat-saat seperti ini justru kita menunjukkan kerja yang baik, kerja sebagai anak Tuhan yang baik, bukan malah menjadi batu sandungan, bukan malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Di masa-masa sulit seperti ini, kita harusnya menjadi tampil tetap kerja yang baik, kerja yang benar, tidak menghalalkan segala cara. Bukannya malah segala cara apapun kita lakukan, wah yang penting pokoknya aku cuan katanya. Itu bukan panggilan anak Tuhan. Panggilan anak Tuhan adalah bagaimana kita justru di tengah-tengah kesulitan kesukaran ini, kita harus tampil, kita tetap terus harus eksis, memberikan warna, memberikan rasa kebenaran firman Tuhan. Yang menarik Bapak Ibu Saudari sekalian, di dalam ayat 10 dan 11 yang mendahului sebelum ayat yang 13 dikatakan, berbagailah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbagailah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dua ayat ini akan mendahului sebelum perintah dan panggilan Tuhan Yesus ketika berbicara menjadi garam dan terang. Mengingatkan saya dan Bapak Ibu saudari sekalian, melakukan perbuatan yang benar, merefleksikan kebenaran yang baik, merefleksikan akan
terang kasih Kristus itu di situasi dan kondisi apapun juga. Tidak hanya sekedar bicara ya kalau kondisinya baik, kalau lingkungannya baik, kalau lingkungannya adalah lingkungan anak-anak Tuhan saja, kalau sekitarnya baik ya sudah aku ikut baik. Tidak. 2 ayat sebelumnya itu mendahului sebelum Tuhan Yesus berbicara garam dan terang dunia ini sesungguhnya mengingatkan kita berbahagialah justru ketika di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak enak sekalipun, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit sekalipun, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita diperlakukan tidak adil, dianiaya, diperlakukan yang tidak sebagaimana mestinya, saudara harus tetap terus tampil menjadi anak Tuhan yang memberi dampak. Bukan malah lalu berbuat yang jauh lebih jahat, bukan malah ikut-ikutan melakukan suatu kejahatan dan melakukan dosa. Saudara, di hari-hari ini, di tengah-tengah hari-hari yang sulit, dunia tergoda, guys, yang penting pokoknya aku bisa hidup. Akhirnya apa? Aku sikut kiri, aku sikut kanan, tipu kiri, tipu kanan, bohongi kiri, bohongi kanan. Yang penting pokoknya aku bisa hidup, tidak peduli tetanggaku, tidak peduli saudaraku mati, emang gua pikirin. Ya. Tapi itu bukan panggilan saya dan saudara. Itu sama saja dengan garam yang kehilangan asinnya. Itu sama saja dengan terang yang tidak menyala, bukan? Saudara, di tengah-tengah situasi ini ketika orang itu menjadi jahat dengan sesamanya, ya kan? Di tengah-tengah masa ini dikatakan konflik itu mulai meninggi. Di tengah-tengah relasi di masa-masa sekarang ini justru relasi yang sangat sensitif. Ketika kita mendengar ada saudara seiman kita atau bahkan saudara kita sedang menghadapi masalah, sedang terjangkit sebuah penyakit oleh karena serangan virus yang hari ini sedang melanda, bukannya kita paling tidak ikut mendoakan, ikut peduli, bilangnya apa? Wah, kamu jangan deket-deket saya ya, paling tidak 1 bulan. Wah, kamu tidak boleh ke tempat sini ya, ini dan itu. Akhirnya orang itu merasa dikucilkan. Orang Kristen harusnya tampil, harusnya memberikan kasih. Tentu di tengah-tengah kewaspadaan, tentu di tengah-tengah menjaga diri yang baik. Tapi bukan berarti lalu kita ikut-ikutan mengucilkan, kita ikut-ikutan tidak peduli, saudara. Saya dan saudara, di tengah-tengah kondisi seperti ini, mari kita kembali diingatkan, apa sih perintah Tuhan Yesus melalui perumpamaan garam dan terang dunia ini. Sungguh jelas, saudara, sederhana sebetulnya. Melalui perumpamaan Tuhan Yesus dari garam dan terang dunia ini, perintahnya dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Yaitu bahwa kita dipanggil untuk menerangi semua orang di rumah itu, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dari perumpamaan garam dan terang ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada para pendengarnya, termasuk juga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, termasuk juga saya pada hari ini, yaitu kita dipanggil untuk bisa menunjukkan, merefleksikan, mendemonstrasikan akan kebenaran dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus yang sudah dianugerahkan dalam hidup kita di banyak orang, di depan orang, sehingga kehidupan kita memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, seringkali ini yang dipakai untuk menjadi dasar apa itu gereja. Siapa gereja itu? Saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bahwa 1 Petrus 2 dan 9 itu adalah definisi saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yaitu kitalah bangsa yang terpilih. Ayat itu mengatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ayat itu tidak berhenti sampai di situ, ada koma. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya dan saudara sesungguhnya adalah manusia-manusia
yang telah jatuh di dalam dosa, yang harusnya menerima upahnya yaitu maut. Namun saya dan saudara telah dipanggil keluar dari kegelapan, dari dosa, sehingga masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Bicara karunia Kristus. Saya dan saudara telah mengalami penebusan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan Dia telah tebus saya dan saudara melalui darah yang mahal di atas Kalvari. Saya dan saudara dipanggil keluar kepada terang yang ajaib untuk apa? Untuk kembali kepada dunia yang gelap ini, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Bukan untuk bersembunyi dan menjadi kelompok eksklusif. Itu bukan panggilan saya dan juga bukan panggilan Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasul Petrus ini, terlebih lagi kebenaran firman Tuhan yang diberikan melalui Rasul Petrus ini juga menggemakan kembali dari ajaran Tuhan Yesus bicara garam dan terang dunia. Saya dan saudara adalah umat pilihan Allah yang dipilih berdasarkan kasih karunia dan anugerahnya semata. Dipilih, dipanggilnya untuk supaya kita memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui tingkah laku hidup kita, melalui tutur kata kita, melalui cara kerja kita, melalui cara berpikir kita, melalui relasi kita. Inilah perintah dari Tuhan Yesus, bukan hanya kita bicara itu untuk dia, tapi untuk saya juga harusnya. Bahwa saya dan saudara mari bersama-sama dipanggil melalui cara bicara kita kepada sesama, melalui relasi kita, melalui cara pikir kita ketika kita bekerja, melalui tangan kita ketika kita melakukan. Mari kita melakukan itu seperti kita sedang merefleksikan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Artinya ketika kita berpikir, marilah kita berpikir seperti sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bukan berpikir yang jahat, bukan berpikir wah bagaimana aku bisa mengambil miliknya ya, wah bagaimana aku bisa memperoleh untung yang besar ya, meskipun itu melawan hukum, meskipun itu merugikan orang lain. Kita tidak harusnya berpikir demikian. Karena saya dan saudara adalah umat pilihan, umat tebusan yang harusnya merefleksikan cara pikir, pola pikir Kristus, bukan. Demikian juga ketika kita bertutur kata, ketika kita berelasi, mari kita lakukan itu, kita berpikir bagaimana cara kata-kataku yang aku ucapkan, cara ngomongku yang aku sedang lakukan, aku sedang menceritakan dan merefleksikan terang Kristus. Bukan malah menjadi batu sandungan, bukan malah menjadi cemoohan. Paling tidak saudara, anak-anak Tuhan hari-hari ini kalau pakai istilah milenial, bukan penyebar hoaks dan juga bukan penyebar kebencian. Justru saya dan saudara hari-hari ini harusnya menyebar akan kebenaran firman Tuhan. Bukan menyebar berita-berita hoaks dan bahkan mungkin gosipan-gosipan yang tak jelas. Saya dan saudara harusnya dipanggil hari-hari ini itu rajin menggunakan teknologi yang kita punya, apakah itu media sosial yang kita punya, handphone yang kita punya, itu untuk menyebarkan firman Tuhan, bukan malah menyebarkan gosip yang merugikan orang lain. Itulah panggilan yang disebut dengan garam dan terang, yang tidak tawar dan tidak ditaruh di bawah gantang. Nah, perintah Tuhan Yesus inilah yang harusnya kita semua, termasuk juga saya pribadi, harus dilakukan. Saudara, saya teringat juga di dalam buku Katekismus Singkat Westminster mengatakan bahwa di dalam pertanyaannya yang pertama, apa sih tujuan utama manusia? Yaitu menikmati Tuhan dan memuliakan Dia. Saya dan saudara dipanggil untuk boleh menikmati Tuhan Yesus Kristus, kehadirannya di dalam kehidupan kita. Dan kehadiran Tuhan yang dalam kehidupan kita itu yang kita boleh nikmati itu, kita juga mau wujud nyatakan, kita mau juga refleksikan melalui cara berpikir, tutur kata, dan perbuatan kita. Karena Tuhan Yesus menghendaki agar kita mau menghidupi kebenaran firman-Nya yang boleh telah diberitakan, yang boleh kita terima dan yang boleh kita percayai,
itu mau kita refleksikan secara nyata melalui segala aspek kehidupan kita. Cara berpikir, tutur kata, relasi, cara kita bekerja, sehingga kehidupan kita betul-betul membawa dampak yang signifikan, yaitu hidup kita bisa menjadi teladan bagi sekitar kita. Hidup kita bukan menjadi batu sandungan atau bahan cemoohan, paling tidak hidup kita bisa menjadi kesaksian yang baik. Saya dan saudara dipanggil bukan juga untuk menjadi kelompok yang eksklusif, kelompok yang egois, dan kelompok yang cenderung terkesan arogan. Wah, aku hanya mau kumpul dengan kelompokku. No. Tapi saya dan saudara dipanggil ibarat seperti kota yang terletak di atas gunung, yang tidak tersembunyi. Saya dan saudara dipanggil keluar dari kegelapan untuk mau kembali ke dalam dunia yang gelap ini, bukan menjadi gelap kembali, tetapi menjadi reflektor terang. Menyatakan akan terang Kristus. Dari cara kita kerja, kerjalah yang baik, jujur, tidak males-malesan, tidak tipu-tipu, tidak bohong-bohong, tapi kerja yang baik, kerja yang jujur, kerja keras, kerja yang membawa berkat. Di dalam relasi, saudara mau membagikan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang membangun, ucapan-ucapan yang memberikan kebenaran firman Tuhan, bukan ucapan ujaran kebencian, bukan ucapan kebohongan atau hoaks, menyebar-nyebar gosip, bukan. Itu bukan panggilan saya dan juga bukan panggilan Bapak Ibu saudari sekalian. Dan juga mari kita mempunyai cara pikir yang telah mengalami Yesus. Bukan cara pikir yang gelap, yaitu cara pikir yang penuh dengan kelicikan, cara pikir yang penuh dengan kebusukan, bukan. Tapi bagaimana kita berpikir, bagaimana hidupku ini selagi masih ada kesempatan, aku mau merefleksikan akan terang Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita belajar untuk mau memiliki gaya hidup terang Kristus ini. Kita mau memiliki gaya hidup yang sesuai dengan identitas kita, ya, yaitu umat pilihan Allah yang telah dipanggil keluar kepada terang yang ajaib untuk kembali kepada dunia ini dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itulah identitas kita. Mari kita sadar hidup kita ini adalah hidup anugerah, kesempatan, kepercayaan yang Tuhan berikan. Mau kita pakai, mau kita gunakan ini, dan kita tidak menyia-nyiakannya. Ibaratnya kita tidak mau menjadi reflektor yang pecah. Namun marilah kita boleh dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita menjadi reflektor-reflektor yang baik. Kita menerangi sekitar kita, kita memberikan sebuah contoh yang baik, kita memberikan teladan yang baik, dan kita memuliakan Allah Bapa kita yang di surga. Apakah ini bisa? Dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara. Allah Roh Kudus telah hadir dalam kehidupanku dan kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dia yang akan menolong dan menuntun saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dan memberikan kemampuan untuk kita bisa menggarami sekitar kita, memberikan rasa yaitu kebenaran dan kasih Kristus kepada sekitar kita, dan kita tidak lagi menjadi seperti garam yang tidak ada rasanya, tapi garam yang memberikan rasa yang pas dan benar. Kita tidak lagi menjadi terang yang tersembunyi, atau bahkan terang yang tidak pernah menyala, atau bahkan seperti reflektor yang rusak. Tapi kita dengan bantuan daripada Allah Roh Kudus, dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, dengan pimpinan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus, kita boleh menerangi sekitar kita, sehingga sekitar kita melihat akan Kristus dan kebenarannya melalui hidup saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Nah, Tuhan Yesus menolong kita semua agar kita boleh memberikan dampak yang signifikan, yang baik dan benar di tengah-tengah dunia
khususnya di tengah hari-hari seperti ini. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Allah Bapa kami, melalui perenungan pagi hari ini, kami berdoa agar Tuhan menolong kami dan memampukan kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan, umat-umat tebusan yang boleh memberikan dampak yang baik, menjadi teladan yang baik, contoh yang baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah masyarakat yang boleh kami hidup dan bersosialisasi. Dan melalui hidup kami ini, sekitar kami boleh melihat akan kebenaran dan kebaikan Tuhan Yesus dan memuliakan nama Tuhan yang ada di surga. Terpujilah namamu Bapa. Tolong hamba-Mu di tengah-tengah keterbatasan dan kelayakannya, tetap terus berkemurahanlah kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan juga kami mendoakan untuk segenap jemaat Tuhan. Tuhan juga tetap terus akan menolong dan memberkati mereka semua, memberikan iman dan pengharapan senantiasa. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman disampaikan oleh Bapak Pendeta Menahem. Biarlah firman tersebut boleh menjadi kekuatan dan memberikan kita sukacita. Kita boleh mendengarkan suara Tuhan yang akan menolong kita, menuntun kita di dalam menjalani kehidupan. Sepanjang kehidupan kita, tidak hanya dalam seminggu ini, namun juga sepanjang kehidupan kita. Tibalah saatnya kita akan menjalankan persembahan. Bapak dan Ibu dapat memberikan persembahan baik melalui transfer maupun juga dikumpulkan dan akan dipersembahkan pada saat nanti kita akan bertemu dan berkumpul kembali. Untuk mempersiapkan persembahan kita dan mengiringi persembahan tersebut, kita pujikan pujian Ku bersuka cita kerja baginya. Bersuka cita, ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Bait yang kedua. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semua. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Sukacita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita, ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya, serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacitaku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya. Serahkan semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari bangkit berdiri. Bagi Rajaku ada damai sukacitaku
Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan Kau juga senantiasa memberkati juga hamba-Mu Pendeta Menahem yang telah menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah sebagaimana firman tersebut yang sudah Kau nyatakan bagi kami, memberikan kami penghiburan dan kekuatan, pertolongan yang daripada-Mu saja. Bapak juga kami serahkan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan Kau yang menguduskannya Bapa di surga. Baik secara nilai besar dan kecil Tuhan, Engkau yang melihat penuh dengan sukacita di dalam hati kami, di dalam memberikan persembahan. Kiranya berkenan persembahan itu di dalam pelayanan di tempat ini. Begitu juga Bapak kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, baik pendeta maupun juga penginjil yang melayani di tempat ini. Baik juga yang bermain musik, yang mempersiapkan sound system, yang mempersiapkan audio dan juga mempersiapkan Tuhan rekaman ini Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami Tuhan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap keluarga, lepas keluarga. Begitu juga Tuhan yang kami juga menyerahkan Bapa di surga. Bagi pemerintahan bangsa dan negara ini, kami percaya Tuhan Kau tidak meninggalkan bangsa dan negara ini melewati segala masa-masa, baik masa-masa suka maupun juga masa-masa sulit. Terima kasih banyak Bapa di surga, Engkau memberikan pimpinan dan tuntunan, hikmat bijaksana bagi pemimpin kami, Presiden Bapak Jokowi Widodo. Terima kasih Bapak, pertolongan-Mu Bapak sempurna bagi kami semua. Dan kami percaya Engkau menuntun dan menolong bangsa ini Tuhan sampai pada kesudahannya. Dan kami juga berdoa bagi Sekolah Kristen Kalam Kudus, Yayasan Kalam Kudus Tuhan, yang bergerak di bidang pendidikan, yang mendidik dan juga menuntun bagi murid-murid Tuhan yang bersekolah di tempat ini. Biar boleh menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Sehingga boleh Tuhan, anak-anak ini menjadi laskar Kristus yang berkelanjutan bagi generasi selanjutnya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami percaya mereka adalah bibit-bibit yang Tuhan persiapkan di masa depan. Dan Engkau yang telah menanamkan Bapa di surga di dalam hati mereka moral yang baik Tuhan, moral yang takut akan Engkau. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Di hari ini Tuhan kita bersyukur biarlah ibadah ini boleh berakhir oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah hari ini dan nanti doksologi akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Chandra Udayana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kasih yang sempurna, kasih yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa kita, kiranya pimpinan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, menyertai saudara-saudara sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.